Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang memang lahir dari kesadaran. Ketakwaan yang itu menjadi tujuan dari kehidupan sebelum kita terlambat. Karena betapa banyak kelak orang akan merasa terlambat karena dia tidak bertakwa. Kenapa tidak bertakwa? Sehingga Allah mengingatkan wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena hanya kepada Allah kelak kalian akan dikembalikan. Kalian akan kembali, kita akan kembali menghadap Allah. Dan sebaik-baiknya bekal kembali adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan sebaik-baiknya penghujung dari kehidupan ini juga adalah ketakwaan. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang terbaik ya, dari kehidupan ini, ending terbaik dari kehidupan ini adalah ketakwaan. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus meningkatkan kesadaran ruhiyah, kesadaran religius. Bahwa apa yang kita miliki itu akan habis. Apa yang menempel pada diri kita itu akan tiada. Jabatankah, hartakah, keluargakah, dan nama baikkah, semuanya akan tiada dan akan habis. Dan kita harus menyadari bahwa yang abadi itu hanya apa yang ada di sisi Allah. Ma indakum yanfad, apa yang di sisi kalian itu akan habis. Wa ma indallahi baqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Dalam surat An-Nahl ayat 9:6 Allah tunjukkan di situ. Jadi oleh karena itu kesadaran religius ini akan membawa pada diri kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa prinsip akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Akhirat kekal, dunia ini adalah sementara. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kehidupan dunia ketika dibandingkan dengan akhirat kecuali hanyalah sedikit. Sedikit. Dan sedikit pun ini masih menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia ini, yang sementara ini, yang sedikit ini, itu menipu. Jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang sedikit, sementara kita melupakan sesuatu yang banyak. Jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang sementara kita lupa dengan sesuatu yang sifatnya abadi. Oleh karena itu Nabi SAW berwasiat kepada kita, Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, silahkan kamu mau hidup seperti apa saja. Punya gaya hidup seperti apa saja, silahkan kata Rasulullah SAW. Tetapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu bakal mati. Kamu bakal tiada, kamu akan meninggalkan dunia ini. Silahkan hidup. Tentu bagi orang yang cerdas dia akan memilih kehidupan yang abadi, bukan kehidupan yang sementara. Menjadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia hanya sebagai bekal. Dunia sebagai jembatan untuk menuju akhirat.
Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintai apa saja yang kamu kehendaki. Kamu boleh mencintai apa saja di dunia ini, silahkan. Kalian merdeka. Tapi ingat, fa innaka mufariquh. Kamu sesungguhnya akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Kamu akan berpisah dengan istrimu, kamu akan berpisah dengan anak-anakmu, kamu akan berpisah dengan hartamu, kamu akan berpisah dengan jabatanmu, dan kamu akan berpisah dari seluruh dunia dan isinya ini. Jadi oleh karena itu orang yang beriman hanya mencintai Allah. Kalau tahu dia mencintai sesuatu itu karena Allah. Bukan karena sesuatu itu sendiri. Dia mencintainya pun dibingkai dalam bingkai cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengingatkan, silahkan kamu mencintai apapun di dunia ini, tapi ingat kamu akan berpisah dengan orang-orang atau dengan apapun yang kamu cintai. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzin bih atau mujzan bih. Beramallah, berbuatlah semaumu. Kalian boleh melakukan apa saja di dunia ini. Ya. Tetapi ingat, kamu akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Silahkan pilih. Kalian mau kebaikan balasannya ataukah mau keburukan akibatnya? Pilih. Silahkan kalian beramal. Silahkan kalian berbuat apapun di dunia ini. Tapi ingat, perbuatan kalian itu tidak hilang. Perbuatan kalian itu tidak dilupakan oleh Allah. Seberat debu yang kalian amalkan di dunia ini, seberat iman walaupun hanya sebesar biji sawi, sebesar atom, itu akan menyelamatkan kalian. Demikian juga seberat debu kekufuran, kemunafikan, kesyirikan, itu yang akan menjerumuskan kaki kalian, menggelincirkan kaki kalian, badan kalian ke dalam neraka jahanam. Jadi silahkan melakukan apa saja di dunia ini, tetapi ingat bahwa Allah tidak tidur. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Kalian akan dibalas. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dilupakan di sisi Allah. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Ingatlah, ketahuilah kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin adalah kalau dia mau sholat malam. Nabi menawarkan opsi yang terbaik, sholat malam. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dilupakan oleh banyak manusia. Ketika manusia tertidur lalai dengan tidurnya, dininabobokan dengan kasur empuknya, dengan AC dinginnya, dengan tebal selimutnya, tidur, mati manusia ini. Tetapi di tengah kelalaian-kelalaian tadi, Nabi mengingatkan, orang yang hidup, orang yang mulia, itulah dia yang bangun di tengah malam. Tatajafa junubuhum anil madaji. Dia menjaga jarak antara lambungnya dengan kasurnya. Untuk apa? Untuk mendatangi Allah. Untuk apa? Untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang cerdas tadi. Orang yang tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Orang yang tidak tertipu dengan godaan-godaan pragmatis yang sifatnya sementara. Dia bangun. Dia tidak tergoda dengan dingin. Dia tidak tergoda dengan hujan. Dia bangun walaupun dingin. Dia mengambil air wudhu. Dia takbir Allahu Akbar. Dia tegakkan 2 rakaat. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Isbaghil wudhu. Sampai Nabi mengingatkan, sempurnakan wudhu. Ini adalah pesan wasiat Nabi SAW. Supaya kita ini menjadi manusia yang cerdas, diawali kecerdasan itu dengan bangun malam di saat manusia lalai. Jangan ikut lalai bersama orang-orang yang lalai. Tapi kita harus terbangun di saat manusia itu lalai. Kemudian yang terakhir dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Hakim,
Nabi menutup sabdanya wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kalau dia di malam hari dia merendahkan diri di hadapan Allah, mengetuk pintu rahmatnya Allah. Kalau di siang hari dia punya izzah, dia punya harga diri. Dia tidak butuh, tidak mengulurkan tangannya, tidak meletakkan tangannya di bawah meminta-minta kepada makhluk. Karena dia sudah merasa cukup dengan Allah. Dia tidak mengemis dengan kehidupan dunia ini. Dia punya harga diri. Nah, harga diri seorang mukmin tadi itu istighna'u 'anin nas. Dia tidak bersandar dengan makhluk. Dia tidak bersandar dengan manusia. Inilah yang disebut dengan kesadaran spiritual, kesadaran religius, kesadaran ruhiyah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita sehingga hidup ini kita tidak tertipu dengan istilah kemajuan, dengan istilah kemodernan, dengan istilah gemerlapnya dunia ini. Jangan sampai tertipu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu? Apa yang membuat kalian tertipu? Jangan sampai kalian tertipu dan menipu Tuhan kalian. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang telah memberi nikmat kesempurnaan pada dirimu, ya, malah kamu berpaling. Itu tertipu. Jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Jangan sampai tertipu ketika orang sudah mati, dia diwafatkan, dia masih dinabubukan dengan angan-angan panjangnya. Ditipu dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya pragmatis tadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, ya. Jangan sampai dunia ini membuat kalian tertipu dan jangan sampai pula kalian menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya amal kita tidak rugi. Karena di dalam penutup surat Kahfi itu dijelaskan oleh Allah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang bangkrut amalnya. Siapa mereka itu? Yaitu orang yang hidup berjalan di atas muka bumi ini. Dikira dia telah melakukan sesuatu amal, tetapi ternyata amalnya tertipu karena kepentingan dunianya, sehingga dia kecewa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah kesadaran diri yang harus kita bangun, yang harus kita tanamkan untuk melihat fenomena dunia ini dan untuk melihat bahwa tujuan kekal abadi adalah Allah. Kekal abadi adalah akhirat nanti sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kehidupan kita, diarahkan ke jalan yang lurus, istiqomah di dalam beribadah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة